Iran dan Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Pemerintah Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Ismail Bagei mengonfirmasi kedua negara tengah mendiskusikan sejumlah poin nota kesepahaman. Iran menyatakan tengah memfinalisasi nota kesepahaman itu yang memuat 14 poin, salah satunya terkait Selat Hormuz. Iran bilang dalam waktu 30-60 hari rinciannya akan dibahas sebelum kesepakatan akhir tercapai. ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. موضوع تنگه هرمز یکی از مباحثی است که در این یادداشت تفاهم 14 بندی غالباً بحث میشه روش. Senada dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Truth Social menulis sebuah kesepakatan tengah benar-benar dinegosiasikan dalam nota kesepahaman untuk damai. Dalam Truth Social, Trump juga menulis aspek dan detail akhir dari kesepakatan tersebut sedang dibahas dan akan segera diumumkan. Selain banyak elemen lainnya dari perjanjian tersebut, Selat Hormuz akan dibuka, kata Trump. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio juga menyinggung progres ini di tengah kunjungannya ke India. Tapi Rubio menegaskan tujuan utama Amerika Serikat tak berubah, yakni tak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Related to that is this issue of the Straits. Okay, this is an international waterway. They don't own it. Sementara itu, Angkatan Laut Kerajaan Inggris bersiap memulai operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz segera setelah AS dan Iran capai kesepakatan. Jika kesepakatan damai ini tercapai, akankah ini benar-benar jadi momentum untuk mengakhiri serangan dalam bentuk apapun? Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang Selat Hormuz akan dibuka dan segera umumkan kesepakatan yang dicapai dengan Iran. Iran pun bilang detail kesepakatan itu akan dibahas hingga 60 hari ke depan. Lalu apakah ini bisa jadi jaminan tidak akan ada lagi serangan balik atau baik di Iran maupun di wilayah Timur Tengah? Kita bahas bersama Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia Angel Damayanti dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Somantri. Selamat malam Mbak Angel, Mbak Aisyah. Selamat malam, Mas Radi. Mas Radi. Saya ke Mbak Angel dulu. Kalau akhirnya tercapai, kira-kira mampukah kesepakatan ini menjamin Amerika Serikat dan Israel nggak akan saling serang lagi, Mbak Angel? Jatuh, Mas. Saya sendiri belum yakin kesepakatan ini bisa tercapai, Mas. Itu dulu. Artinya gini, dengan 14 poinnya Iran dan 10 kalau nggak salah dari Amerika ya. Dua yang paling berat sebenarnya. Satu tentang pengelolaan Selat Hormuz dan yang kedua tentang penggunaan uranium untuk Iran atau yang kalau dalam bahasanya ini pengayaan uranium gitu ya. Betul. Dua poin ini kan yang paling berat. Ya, enrichment. Dua poin itu paling tidak bisa disetujui. Yang lain-lainnya ya itu mungkin masih negotiable gitu ya tentang penutupan pangkalan militer Amerika dan lain sebagainya atau penghentian proksi dan lain sebagainya mungkin itu negotiable. Tapi yang dua ini kan buat Iran itu memang sangat penting, terutama yang pengayaan uranium, dan di sisi lain tentang Selat Hormuz buat Amerika dengan atas nama freedom of navigation lah, atas nama melindungi katakanlah kepentingan energi atau kepentingan negara-negara kawasan dan sebagainya, itu penting banget tuh buat Amerika. Sehingga poin kesepakatan itu saja saya masih agak ragu, Mas, walaupun dibilang dalam 60 hari, dan itu artinya kan mudah-mudahan dalam 60 hari ini tidak ada serang-serangan ya, artinya ada gencatan senjata lah selama 60 hari itu. Gitu. Pun dengan catatan misalnya kita kan nggak tahu Israel akan bagaimana, kemudian proksi-proksi katakanlah Hizbullah atau negara-negara kawasan gitu ya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ini kan responsnya juga beda-beda ya Mas. Mudah-mudahan semua
menahan diri. Asumsikanlah skenario yang the best, semua bisa menahan diri dan gencatan senjata benar-benar 60 hari berhasil dan 60 hari kemudian tercapai kesepakatan, Ya. ya itu saja sudah langkah bagus dan tinggal dijaga ke depannya memang tidak ada lagi. Karena gini Mas, kesepakatan ini kan hanya baru antara Amerika dengan Iran. Kita belum bicara tentang Iran dengan Israel. Gitu. Ya. Nah, itu tugas berat lagi tuh yang harus dilakukan gitu oleh negara-negara di kawasan. Sehingga ya mungkin kita bicaranya step by step ya Mas. Nggak bisa langsung kita lihat 60 ke depan. Mungkin itu jawaban saya Mas. Oke, nah kalau saya coba enlarge bahasan yang dikatakan oleh Mbak Angel tadi, saya ke Mbak Isya kalau gitu. Kita tahu beberapa waktu lalu Netanyahu sempat bilang atau juga sempat berang gitu ya, sempat marah gitu karena Donald Trump gak ingin lagi serang Iran katanya. Nah, bagaimana kira-kira Israel akan berstrategi lagi dengan proses negosiasi ini, Mbak Aisyah? Ya, makasih Mas Radi. Nah, ini cukup menarik kalau kita lihat ya, karena memang kadang-kadang kita tuh mengkategorisasikan Amerika Serikat dan Israel sebagai satu negara dengan satu kepentingan yang sama, tapi sebenarnya kepentingan mereka berbeda di Timur Tengah. Saya kira di sini yang kemudian menjadi proponen dari peperangan ini itu adalah Israel. Dan kadang-kadang di tengah pembicaraan mengenai perang ini, narasi tentang Israelnya ini hilang gitu. Kita hanya fokus ke Amerika Serikat dengan Iran saja, ya. Nah, tetapi kita lihat sebenarnya Israel sendiri sekarang juga sedang berada di dalam garis penentuan nih Mas. Karena sebentar lagi di bulan Oktober nanti Israel ini akan mengalami pemilu. Sementara kemudian kita lihat sebenarnya Benjamin Netanyahu ini kan merupakan salah satu pemimpin yang sebenarnya memiliki basis dukungan di masyarakat sayap kanan ekstrim di Israel. Ya, dan apa yang kemudian jarang kita lihat di media-media barat gitu, itu sebenarnya di Israel sendiri hampir tiap hari sekarang ada demonstrasi anti perang di dalam Israelnya gitu. Jadi sebenarnya posisi dari Benjamin Netanyahu sekarang itu agak-agak bergoyang sedikit di dalam negerinya. Nah, sementara dari partai politik lawannya yaitu dari aliansi ya Yair Lapid dan kemudian Naftali Bennett itu juga sekarang sudah mulai bergerak dan sekarang kita lihat bahwa dari segi polling perebutan kursi itu sekitar 50-50. Makanya saya kira di sini sebenarnya Benjamin Netanyahu ini juga berusaha keras untuk appeasing pemilih di dalam negerinya agar dia bisa mensecure kursi pemilunya terlebih dahulu sebelum bisa melakukan apapun di situ. Jadi sebenarnya di sini ada perdebatan politik dalam negeri juga. Nah, selain itu saya kira di sini Amerika Serikat ini kan dan Iran ini kan berada di dalam yang namanya adalah escalation trap. Kalau kita lihat dari segi negosiasi, sebenarnya kedua negara ini berada di dalam situasi yang bisa dijelaskan dari teori, namanya adalah prisoners game security dilemma gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang muncul adalah kedua negara masih berusaha untuk kemudian menaikkan tangga eskalasi, tapi mereka berusaha juga untuk melihat ada potensi lain yang sebenarnya lebih menguntungkan, yaitu adalah melakukan negosiasi. Masalahnya kedua negara ini tidak bisa melakukan negosiasi karena merasa ya bahwa mereka memiliki trust deficit atau defisit kepercayaan yang besar. Nah, saya kira sebenarnya Israel ini memanfaatkan hal ini untuk bisa meminta baik itu Amerika Serikat ya ataupun kemudian negara-negara lain di kawasan Timur Tengah untuk kemudian melanjutkan peperangan dibandingkan dengan pergi ke meja negosiasi karena balik lagi ya tujuan utama Israel untuk mengganti rezim serta kemudian untuk melemahkan kapasitas Iran di kawasan Timur Tengah itu masih belum tercapai. Oke. Saya kembali ke Mbak Angel. Tadi dikatakan isu program nuklir Iran ya, enriched uranium ini masih jadi sticking point besar ya, begitu untuk meraih kesepakatan yang lebih lebih reliable lagi, lebih konsisten lagi di antara kedua belah pihak. Nah, saya ingin bertanya, apakah dalam 60 hari ini ada peluang kesepakatan substantif atau hanya ditunda dan apa yang harus diantisipasi oleh Iran bukan dari Amerika Serikat, melainkan dari Israel kali ini? Gini Mas, bicara tentang pengayaan uranium, Iran kan sudah beberapa kali yang menyebutkan ini sebenarnya untuk kebutuhan dalam negeri, katakanlah untuk listrik gitu ya, atau kebutuhan energi negeri. Dan sebelumnya kan Iran juga diawasi oleh IAEA, dulu juga Amerika sempat membuat ada gabungan yang kemudian Trump keluar tuh untuk JCPOA ya, yang untuk mengawal tentang pengayaan uranium ini. Dan Mas, ini kan dulu dibentuknya di tahun-tahun 50-an 60-an itu yang mensupport itu Amerika gitu ya. Tapi kemudian karena ada revolusi Iran tahun 79 terus Amerika jadi berbeda sikapnya gitu ya terhadap pengayaan uranium. Artinya gini, tentang uranium atau pengayaan uranium ini saya melihatnya itu ibarat pisau Mas.
pisau itu ada di tangan siapa? Kalau pisau itu ada di tangan teman kita, sahabat kita, mungkin kita nggak akan melihat itu sebagai ancaman. Tapi ketika pisau itu ada di tangan musuh kita atau orang yang nggak suka sama kita akan melihat pisau di tangan itu sebagai ancaman. Yes, sebenarnya bukan pisaunya yang jadi masalah, tapi siapa yang memegang pisau itu. Pisaunya? Ya. Tuh, artinya ketika Israel melihat Iran punya uranium, nah masalahnya Iran dan Israel saat ini tidak dalam hubungan yang baik-baik saja. Kalau itu terjadi di tahun, let's say tahun sebelum 79 saja, Israel mungkin tidak akan menganggap ini sebagai ancaman, gitu kan. Tapi setelah 79 ada pergantian rezim, disitulah baik baik Israel maupun Amerika, karena Amerika teman dekatnya Israel gitu, akan melihat uranium yang ada di tangan Iran itu sebagai ancaman. Itu menurut saya, Mas Radi. Baik. Saya kembali ke Donald Trump kalau begitu, Amerika Serikat. Saya ke Mbak Isya. Sekarang kita bicara tentang pemimpin dunia yang sepertinya saat ini paling tidak konsisten omongannya. Paling tidak pernah bisa dipegang begitu ya. Nah, saya ingin analisis Anda juga terhadap pernyataan Donald Trump sebenarnya bahwa kesepakatan dengan Iran ini largely negotiated dan Selat Hormuz akan dibuka. Nah, apakah ini lebih bersifat political signaling dari Trump atau memang ada kemajuan substantif sebenarnya? Ya, makasih Mas Radina. Ini cukup menarik ya. Kalau kita bicara Trump, sepertinya tidak akan ada habisnya. Karena pertama gini, kalau kita lihat memang Donald Trump ini sering digadang-gadang sebagai pemimpin yang sebenarnya unpredictable. Tapi kalau kita lihat polanya, sebenarnya ada nih hal yang bisa kita analisis dari apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Yang pertama adalah Donald Trump selalu signaling kemenangan setiap kali kemudian yield di Amerika itu naik dan kemudian harga barang itu kemudian mulai meningkat ya, kayak misalnya energi, bahan pangan dan lain-lain. Itu dilakukan untuk kemudian bisa menurunkan harga pasar secara natural. Lalu yang kedua, sebenarnya kita lihat Trump ini melihat dirinya sebagai seorang deal maker. Tetapi deal maker yang seperti apa? Nah, kita lihat sebenarnya ada strategi tertentu yang dimainkan oleh Donald Trump di sini. Yang pertama, dia akan mengirimkan sebenarnya proposal yang kemudian outrageous, yang luar biasa kemudian tidak masuk akal. Dan ini kemudian yang kita lihat kata-kata terkait kemudian serangan, penggunaan senjata nuklir dan lain-lain itu yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan kemudian setelah Donald Trump membiarkan efeknya sinking, ya, ada keributan yang terjadi akibat dari statement-statementnya, yang dilakukan oleh Donald Trump adalah menarik statement tersebut, kemudian dia memasukkan statement yang sebenarnya menjadi inti dari negosiasi mereka. Dalam hal ini yang diinginkan oleh Donald Trump berhentinya perang dan masalah nuklir, pengayaan nuklir Iran gitu ya. Dan kita lihat di sini sebenarnya kan masalah nuklir ini sudah selesai harusnya di tahun 2015 ketika JCPOA itu ditandatangani, atau bahkan kemudian ketika kita bicara di tahun 2025, ketika Iran ini setuju untuk melakukan zero stockpiling uranium, dan saat itu Iran juga kemudian bersedia memasukkan asesor dari Amerika Serikat dan IAEA untuk masuk ke dalam Iran itu sendiri, gitu ya. Jadi saya rasa sebenarnya sebelum perang ini dimulai itu sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang Donald Trump ini sadar betul bahwa di dalam negeri dia sedang kesulitan untuk mendapatkan approval rate. Karena terakhir kita tahu bahwa Donald Trump ini hanya 29% kira-kira yang sekarang setuju terhadap perang ini. Jadi bayangkan itu jumlah sangat sedikit. Dan 69% dari masyarakat Amerika Serikat itu tidak setuju dengan cara Donald Trump handling urusan dalam negeri selama perangnya berlangsung. Jadi sebenarnya ya Donald Trump sekarang sedang berusaha untuk membuat perangnya terlihat legitimate. Dengan cara apa? Untuk memenangkan salah satu saja strategic objektif yang disebutkan di awal. Karena di awal peperangan ini nggak jelas nih apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Akhirnya masalah ini karena dianggap sebagai masalah yang paling negotiable dengan Iran, itu dianggap. Masalahnya yang di sini kita lihat adalah semakin Amerika Serikat keras terhadap program nuklir Iran dan semakin Amerika Serikat ini mengancam ya menggunakan kemudian nuklir sebagai leverage ancaman terhadap Iran, semakin besar juga kemudian kemungkinan Iran akan mempertahankan program nuklirnya. Jadi kita lihat sebenarnya ada ironi dan paradoks yang terjadi dari strategi Amerika Serikat sendiri di situ. Ya, saya kembali ke Mbak Angel. Tadi sempat disinggung soal approval rate di Amerika Serikat bahwa Donald Trump sekarang sudah berada di angka 29% ya. Ini jatuh jauh di bawah perkiraan sebelumnya sepertinya. Nah, ini ada juga para analis yang mengatakan Memorandum of Understanding atau MOU Hormuz antara AS dan Iran hanyalah gencatan senjata untuk membeli waktu, bukan kesepakatan nyata. Nah, apakah ini juga berpengaruh tadi terhadap approval rate-nya Donald Trump ketika Selat Hormuz tidak bisa diotak-atik lagi Donald Trump, Mbak Angel? Iya, saya sepakat dengan kata Mbak Aisyah tadi bahwa
ini memang menjadi momentum untuk Trump terutama menaikkan kembali trust dari publik di dalam negerinya Amerika gitu ya. Apalagi ini udah menjelang November, bahkan kayaknya nih bulan-bulan ini atau bulan depan sudah mulai yang primary. Artinya masing-masing partai harus sudah mempersiapkan calonnya gitu ya. Baru nanti di November itu ada pemilu selang. Nah, ya ini kesempatan untuk Trump membuktikan kepada publik di dalam negeri bahwa Trump bisa dipercaya, bahwa Trump bisa atau Amerika bisa memenangkan kesepakatan karena gini, berhasilnya kesepakatan ini tentu akan membuat publik percaya bahwa Trump itu bukan cuma sekedar presiden perang, tapi Trump juga menjadi deal maker. Orang yang bisa menciptakan atau membuat kesepakatan yang selama ini bermasalah gitu antara Amerika dengan Iran, dan Trump adalah orang yang bisa melakukan itu. Ini akan membuat titik balik ya Trump sehingga dia bisa naik lagi publik, rasa percaya publik terhadap Trump, dan Trump diharapkan ya tentu dia bisa menang lagi gitu ya. Nah, artinya memang momennya di sini. Bagaimana Trump bisa mengubah situasi yang tadinya dia dikenal hanya sebagai presiden perang yang tidak banyak disetujui oleh publik dalam negeri, tapi kalau dia berhasil, apalagi dengan narasi-narasinya yang begitu meyakinkan, retorika-retorika yang seakan-akan, oh Iran mau sekali bersepakat dengan kami, Iran sudah tinggal ya sedikit lagi kami akan mencapai kesepakatan dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun saya melihatnya sekali lagi ya tadi disampaikan Mas Adi juga retorikanya Trump ini saya nggak tahu mana bisa dipercaya gitu ya, pagi delay sore tempe katanya, tapi ya, dan itulah permainannya Trump, dan Trump itu seperti tanpa dosa atau tanpa rasa bersalah. Kalaupun dia ngomong A kemarin dan hari ini ngomong Z, itu dia kayak nggak ada rasa penyesalan gitu, dan tapi ya keahliannya dia main narasi. Tapi sekali lagi ya kita lihat aja Mas, apakah dia bisa benar-benar menjadi deal gamer, bisa sebagai orang yang mencapai kesepakatan antara Amerika dan Iran, atau bagaimana? Kita tunggu aja Mas nanti. Selain Presiden Amerika Serikat, Trump ini kan pengusaha, pedagang lah boleh dibilang. Jadi asalkan sepertinya dia bisa cuan, sepertinya approval rate nggak terlalu berarti buat dia. Asalkan Selat Hormuz bisa dibuka, tapi ya itu juga meskipun itu juga berpengaruh untuk approval rate dia di pemilu selang nanti. Saya terakhir ke masing-masing narasumber, saya ke Mbak Aisyah dulu. Dari perspektif intelligence dulu, di tengah upaya kesepakatan ini, saya ingin tanya bagaimana juga peran-peran dari proksi Iran, Rusia dan Tiongkok yang bermain di tahap ini, Mbak Aisyah. Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya kita di tengah perang kadang-kadang kita melupakan kalau Iran sebenarnya salah satu kekuatannya ini memiliki proksi-proksi di Timur Tengah ya, termasuk diantaranya adalah Hezbollah, lalu kemudian ada Houthi, dan kemudian kita tahu ada proksi-proksi Iran juga di Irak gitu. Ya. Nah, sejauh ini saya kira sebenarnya meskipun sudah ada pernyataan dari Houthi ya terkait kemudian bergabungnya mereka ke peperangan ini, tetapi belum ada sebenarnya aksi nyata yang ditunjukkan. Begitu juga dengan proksi Iran yang ada di Irak ya, kecuali yang sekarang kita tahu menjadi aktif war zone adalah wilayah Lebanon Selatan, di mana kemudian Hizbullah mungkin. Nah, saya kira sebenarnya Iran sejauh ini ya belum mengaktifasi proksi-proksinya untuk terlibat lebih jauh di dalam peperangan ini. Nah, kalau misalnya seandainya kedua negara masih tetap berada di dalam tangga eskalasi yang terus meningkat, dan kemudian Selat Hormuz ini menjadi salah satu titik panas, kalau Amerika Serikat berhasil misalnya ya melakukan gangguan di titik Hormuz dan mencoba untuk membuka paksa titik tersebut ya, yang dilakukan adalah sebenarnya tinggal menciptakan sebuah gangguan di Bab el-Mandeb. Yang kita tahu sebenarnya Bab el-Mandeb itu merupakan jalan keluar dari terusan Suez. 12% dari total trade dunia itu melewati ya jalur Bab el-Mandeb. Dan ini cukup menarik karena saya kira sebenarnya Iran ini memiliki sebenarnya kunci-kuncian ekonomi yang sebenarnya cukup besar di dalam kawasan. Nah, kalau misalnya seandainya ya perang ini masih terus berlanjut, saya kira sebenarnya Iran bisa saja kemudian melakukan ya gangguan-gangguan di kawasan yang menyebabkan konfliknya itu menjadi melebar ke konflik kawasan. Lalu yang kedua saya kira di sini untuk negara-negara Teluk, nah ini cukup menarik karena kita lihat sebenarnya negara Teluk posisinya ini cukup unik. Mereka ini berusaha untuk membuka Selat Hormuz karena ada pragmatisme juga. Karena mereka ini kan berusaha untuk ya membuat perekonomian mereka menjadi berkembang dan diversifikasi dari minyak. Tetapi permasalahannya memang sebagian besar ekonomi mereka itu masih sangat bergantung dengan industri minyak mereka. Pressure yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran itu akan berdampak juga ketika Iran melakukan retaliasi dengan menutup Selat Hormuz. Termasuk diantaranya adalah kapasitas storage production yang akan terus berkurang gitu. Jadi saya rasa sekarang yang dilakukan ya
ini berusaha untuk melakukan hedging terhadap Ya. Iran gitu. Baik. Jadi bagaimana caranya agar mereka menyediakan sebenarnya sebagian ruang ketika Amerika Serikat ini kalah di dalam peperangan ini. Ya, pertanyaan yang sama kurang lebih ke Mbak Angel, singkat saja Mbak Angel, terakhir kita punya waktu sedikit. Kalau dari perspektifnya keamanan internasional, kita tahu kan proksi Iran maupun juga proksi Amerika Serikat ini juga sering memberikan ancaman keamanan internasional sebenarnya. Belum lagi dari proksinya Rusia dan Tiongkok juga yang punya intelligence luar biasa yang juga seringkali merepotkan keamanan internasional. Anda melihatnya bagaimana dalam tahap ini masing-masing proksi ini? Saya melihatnya gini, kemarin Xi Jinping sudah ketemu Trump dan kemudian ketemu juga dengan Putin gitu ya. Dan sampai hari ini toh China atau Rusia belum banyak terlibat menjadi mediator atau berusaha untuk mendamaikan antara Amerika dengan Iran. Ditambah lagi gini Mas, Amerika tuh ke-distract dengan begitu banyaknya tantangan. Di kawasan Timur Tengah ada Iran, katakanlah Selat Hormuz, di negara-negara Eropa ada Rusia, Ukraina, di kawasan Asia Pasifik ada China, Tiongkok dengan Taiwan dan Laut Cina Selatan. Sehingga ketika Amerika terlalu fokus pada kawasan Timur Tengah, Selat Hormuz, Rusia dan China bisa memainkan peranan mereka tuh di kawasan di Eropa dan di Indo-Pasifik atau Asia Pasifik, dan ini menguntungkan buat mereka. Sehingga mereka selain urusan minyak ya, Rusia juga jual minyak secara lewat Ghost Fleet-nya dia. China juga diuntungkan gitu dengan katakanlah tadi fokusnya Amerika ke Timur Tengah, sehingga saya melihatnya China dan Rusia mungkin akan status quo gitu dengan memaintain udah biarkan saja situasi seperti ini, Amerika tetap dengan fokusnya di Timur Tengah sehingga kita bisa menikmati situasi-situasi yang tadi entah di Pasifik atau di Eropa. Baik. Itu yang saya Mas. Kalau Rusia punya minyak juga bisa lebih leluasa untuk menjual minyaknya begitu ya dengan terganggunya Selat Hormuz. Di sisi lain Tiongkok juga yang punya produksi mobil listrik besar punya keuntungan tersendiri dari situasi seperti ini. Baik, terima kasih analisis yang menarik dari Mbak Aisyah. Terima kasih dari Mbak Angel, Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia Angel Damayanti, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri. Terima kasih Mbak sudah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam.